Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guru Tujuh Fakultas ini mahasiswa program studi S1 Administrasi Rumah Sakit Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mutiara Mampang Samarinda. Di video ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan manajemen kinerja untuk memenuhi mata kuliah manajemen kinerja di bawah bimbingan Bapak Erlangga terkait Ankes. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua. Materi ke-6 pada pembinaan sumber daya manusia. Teori yang mendasari terkait pembinaan sumber daya manusia. Pada dasarnya, dalam suatu organisasi, unsur manusia sangat penting dalam fungsi organisasi tersebut. Karena peralatan yang andal atau canggih tidak berarti apa-apa tanpa peran aktif sumber daya manusia. Berkatalah pada tahun 2002 berpendapat bahwa pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan untuk menjadi lebih baik. Dalam hal ini, output dari pembinaan sumber daya manusia menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, solusi atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau peningkatan atas sesuatu. Sementara pendapat lain dikemukakan oleh Supartono Wisiswoyo. Beliau berpendapat bahwa daya yang ada pada manusia meliputi adanya akal dan integrasi perasaan dan emosi, kemauan, fantasi, dan perilaku. Menurut Espesiangen pada tahun 2001 dikatakan bahwa untuk dapat melaksanakan tugas yang berat dan baik, maka pemerintah perlu meningkatkan pembinaan aparat dalam arti kualitas maupun kuantitas. Dalam pembinaan sumber daya manusia terdapat istilah coaching, di mana coaching adalah bimbingan atau pelatihan yang diberikan perusahaan kepada para karyawan agar keterampilan mereka selama bekerja dapat meningkat. Dan itu juga terdapat istilah mentoring yang kreatif pendampingan. Menurut Kamus Besar Oxford dikatakan bahwa mentoring merupakan sebuah praktik untuk membantu dan menasihati orang yang kurang berpengalaman selama waktu periode tertentu, terutama sebagai bagian dari program resmi di suatu perusahaan, universitas, dan lain-lain. Pendapat lain yang dikemukakan oleh Du Bois dan Ketcher pada tahun 2005 menyebutkan bahwa mentoring adalah bentuk hubungan yang didasari oleh rasa kepercayaan yang terstruktur, yang melibatkan remaja, di mana proses ini menawarkan bimbingan dukungan dan memberikan semangat yang bertujuan mengembangkan potensi dan karakter. Bagian-bagian dari mentoring terdiri dari: yang pertama, ada motivasi atau motivation, di mana motivasi ini merupakan cara seseorang mentor mampu untuk memberikan motivasi kepada SDM untuk mampu menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, ada advice atau nasihat. Bagian ini dapat dikatakan bagaimana seorang mentor mampu memberikan nasihat yang baik kepada SDM yang dibinanya. Yang ketiga yaitu sukses atau sukses. Seorang mentor harus mampu mengajak SDM untuk dapat menjadi sukses dalam hal apapun itu. Yang keempat yaitu direction atau arah. Mentoring merupakan salah satu cara agar seseorang SDM mampu mengetahui arah tujuannya yang jelas. Yang kelima ada coaching atau pelatihan. Untuk pembinaan SDM biasanya akan dilakukan pelatihan agar SDM tersebut mendapatkan ilmu ataupun mengupgrade ilmunya untuk ke depan. Yang keenam ada support atau pembinaan. Pembinaan di sini bertujuan agar suatu SDM mampu mengetahui apa yang harus dilakukan agar semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Yang ketujuh ada goals atau tujuan. Peran mentoring di sini adalah bagaimana seorang mentor mampu membimbing SDM-nya agar dapat mencapai goals atau tujuan yang diinginkan baik secara pribadi maupun kelompok. Dan yang terakhir yaitu training atau pelatihan. Hal ini tidak jauh berbeda dengan coaching atau pelatihan, di mana diperlukannya ada pelatihan agar SDM yang diberikan mentoring mendapatkan ilmu baru dan mengupgrade ilmu yang sudah dimilikinya agar dapat mempersiapkan diri untuk terus maju ke depan. Istilah terakhir dalam pembinaan adalah konseling atau penyuluhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa counseling atau penyuluhan merupakan bimbingan yang diberikan ahli profesional kepada orang lain lewat teknik psikologi. Sementara menurut Wikipedia dikatakan bahwa
Konseling atau penyuluhan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu yang mengalami suatu masalah yang bermuara pada terjadinya masalah yang dihadapi klien. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Frank Bertrand pada tahun 1908 saat ia melakukan konseling karir. Itu tadi materi singkat terkait dengan pembinaan sumber daya manusia. Materi yang kedua. Tergolong support investigasi lebih melibatkan sisi emosional dalam setiap penilaian. Yang kedua yaitu tipe tender. Tipe ini termasuk orang-orang yang berhidup terencana dan sangat mendetail. Tipe yang ketiga yaitu tipe tipe ini sangat mengutamakan logika, pandai menganalisis, bertindak sesuai fakta, tipikal kelompok yang holistik, inisiatif, terintegrasi, menyeluruh, serta utuh dan mengatur pemikiran. Terdapat beberapa permasalahan yang dapat dalam meningkatkan produktivitas. Seperti yang pertama yaitu multitasking. Multitasking sebenarnya baik pada beberapa pekerjaan yang terselesai dalam waktu yang bersama. Namun bisa membuktikan bahwa sebuah pekerjaan yang dilakukan secara bersamaan tidak efisien. Yang kedua yaitu menunda pekerjaan yang sulit. Kenyataannya, semakin energi terkuras dalam bekerja, semakin berkurang motivasi dalam mengerjakan pekerjaan yang susah. Dan yang terakhir yaitu terlalu lama merencanakan. Kita cenderung akan membuat rencana dari jam ke jam. Ini menjadi sumber stres dan justru menggagalkan apa yang benar-benar ingin dilakukan. Terdapat beberapa teknik untuk memperbaiki prioritas, yaitu yang pertama, melakukan perencanaan kerja. Perencanaan yang baik akan memudahkan untuk menentukan langkah-langkah yang strategis dalam mencapai suatu tujuan dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua yaitu fokus pada prioritas. Setiap orang yang memiliki prioritas yang berbeda sangat membutuhkan. Namun prioritas utama dalam melakukan pekerjaan bukan berdasarkan target yang paling penting dan besar. Yang ketiga, hindari potensi yang dapat menimbulkan gangguan. Gangguan bisa disebabkan oleh faktor eksternal, tetapi juga bisa berasal dari faktor internal. Faktor eksternal misalnya situasi yang tidak mendukung untuk bekerja secara optimal. Dan faktor internal misalnya keinginan untuk melakukan sesuatu di luar tanggung jawab. Yang keempat yaitu mulai dengan target yang lebih kecil. Setiap orang yang memiliki prioritas yang berbeda-beda tergantung melakukan. Namun prioritas utama dalam melakukan pekerjaan ditentukan berdasarkan target yang paling penting yang bisa. Dan yang terakhir yaitu rajin mengikuti training atau pelatihan. Dengan mengikuti pelatihan, kita akan mendapatkan banyak sekali ilmu baru yang bisa diserap dan menerapkan ilmu tersebut untuk meningkatkan produktivitas. Itu tujuan materi terkait dengan produktivitas yang menggunakan apakah materi. Selanjutnya kita mencari materi pelajaran pendapat yang mengucapkan Alina Daud pada tahun 2019 mengatakan bahwa kerja adalah suatu fakta umum seorang individu terhadap pekerjaan. Pekerjaan menurut interaksi dengan rekan kerja dan kebutuhan mengikuti aturan dan tindakan organisasi. Menurut standar kinerja, ibu pada kondisi kerja yang sering kurang ideal dan hal serupa lainnya. Pendapat yang dikemukakan oleh Formula pada tahun 2014 juga berpendapat bahwa kepuasan kerja merupakan penilaian, perasaan, atau sikap seseorang atau karyawan terhadap pekerjaan.
yang berhubungan dengan lingkungan kerja, yaitu dipenuhinya beberapa keinginan dan kebutuhan mengikuti kegiatan kerja atau bekerja. Pendapat lain dikatakan bahwa kepuasan kerja adalah luaran dari tingkat kepuasan pekerjaan dengan jenis pekerjaannya, mereka yang berkaitan dengan sifat dari tugas pekerjaannya, hasil bekerja yang dicapai, bentuk penghapusan yang diperoleh, maupun rasa lega dan menyukai terhadap pekerjaan yang ditekuni. Terdapat beberapa teori terkait dengan kepuasan kerja. Teori yang pertama ada open process theory. Teori yang dikemukakan oleh Nandi pada tahun 1998 ini menekankan pada upaya seseorang dalam mempertahankan keseimbangan emosional. Artinya, baik kepuasan maupun ketidakpuasan merupakan masalah emosional. Rasa kepuasan seorang sangat ditentukan oleh sejauh mana pernyataan yang muncul. Bila situasi yang dihadapi dapat merusak keseimbangan emosional, maka dia akan merasa puas. Namun sebaliknya, jika menimbulkan ketidakstabilan emosional, maka dia tidak puas. Cara kedua yaitu disparity theory. Teori ini dikemukakan oleh Carter 1991 yang menjelaskan bahwa kepuasan kerja adalah selisih dari sesuatu yang seharusnya dan fakta yang terjadi. Ditambahkan oleh Locke bahwa seseorang akan merasa puas apabila kondisi faktor sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Semakin sesuai antara kondisi faktor dengan kondisi yang diinginkan, maka tingkat kepuasannya akan semakin tinggi. Sebaliknya, apabila semakin tidak puas, maka kondisi ketidakpuasannya akan tinggi. Teori ketiga yaitu efficiency teori. Teori keadilan yang dikemukakan oleh Adam ini menjelaskan bahwa individu akan merasa puas terhadap aspek-aspek khusus dari pekerjaan mereka. Aspek tersebut misalnya seperti gaji, pangkat kerja, dan supervisi. Individu akan merasa puas apabila jumlah aspek yang ternyata diperoleh sesuai dengan jumlah aspek yang semestinya diterima. Implikasi dari teori ini adalah kerja akan menyesuaikan kontribusinya sesuai dengan tingkat kekuatan dan keadilan yang diperoleh. Individu yang memperoleh kompensasi yang tidak sepadan dengan kontribusinya pada perusahaan, maka dia akan merasa tidak puas. Teori terakhir yaitu two-factor teori yang dikemukakan oleh Hendricks pada tahun 1990. Teori ini juga biasa disebut dengan teori motivasi atau faktor hygiene merupakan faktor ekstrinsik membuat orang merasa sehat, sedangkan faktor motivasi atau faktor intrinsik membuat orang merasa terpacu atau termotivasi untuk mencapai sesuatu. Hendricks menempatkan kesimpulan dari penelitian yaitu yang pertama, ada serangkaian faktor ekstrinsik yang menyebabkan rasa tidak puas jika faktor itu tidak ada, namun bila faktor tersebut ada maka tidak menimbulkan kerugian apa-apa. Faktor yang dimaksud adalah kebijaksanaan. Dan yang kedua yaitu serangkaian faktor ekstrinsik atau job control yang apabila ada dalam pekerjaan maka dapat menimbulkan kepuasan kerja. Namun bila faktor itu tidak ada maka tidak menimbulkan ketidakpuasan yang berlebihan. Faktor ini adalah prestasi, pengakuan, tanggung jawab, dan pekerjaan itu sendiri. Terdapat beberapa cara untuk mengukur kepuasan kerja. Yang pertama yaitu menggunakan skala indeks deskripsi jabatan atau job description index. Skala pengukuran yang dikembangkan oleh Smith dan kawan-kawan ini dilakukan dengan cara memberikan pernyataan kepada karyawan terkait dengan tingkat kepuasan kerjanya. Setiap pernyataan harus dijawab oleh karyawan dengan jawaban ya, tidak, atau ragu-ragu. Dengan jawaban tersebut, maka dapat ditentukan tingkat kepuasan karyawan tersebut terhadap pekerjaan. Cara kedua yaitu dengan cara menggunakan Minnesota Satisfaction Questionnaire. Ukurannya dikembangkan oleh West dan England pada tahun 1963. Skala ini berisi tanggapan yang mengharuskan karyawan untuk memiliki salah satu alternatif pernyataan seperti sangat puas, tidak puas, tidak puas. Dengan jawaban tersebut maka dapat ditentukan ketidakpuasan karyawan tersebut terhadap pekerjaan. Dan cara yang terakhir yaitu dengan cara pengukuran menggunakan gambar ekspresi wajah. Pengukuran ini terdiri dari gambar-gambar wajah orang, mulai dari wajah yang sangat gembira, netral, cemberut, dan sangat cemberut. Kepuasan kerja dapat dilihat dari pilihan-pilihan karyawan terhadap gambar-gambar tersebut. Selanjutnya yaitu pengaruh kepuasan kerja. Robbins mengatakan bahwa karyawan yang puas akan tidak mampu meningkatkan kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan. Hal ini terjadi karena dalam organisasi pekerjaan sangat tergantung pada cara karyawan berhubungan dengan pelanggan. Karyawan yang puas lebih ramah, ceria, responsif, dan menghargai pelanggan. Dan itu karyawan yang puas memiliki kemungkinan kecil untuk mengundurkan diri. Adanya peningkatan kepuasan kerja pada karyawan tentu berdampak pada kinerja yang dicapai. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja memiliki arti penting bagi karyawan maupun perusahaan, khususnya dengan terciptanya keadaan positif dari lingkungannya. Pendapat lain dikemukakan oleh Hesiguan yang menyatakan bahwa karyawan adalah
kelayakan utama suatu perusahaan, karena tanpa keikutsertaan mereka aktivitas perusahaan tidak akan terjadi. Keputusan berperan aktif dalam mendapatkan rencana sistem yang tujuan dicapai. Kinerja suatu perusahaan akan meningkatkan apabila terdapat kerjasama antar karyawan. Dengan meningkatkan kinerja karyawan dan meningkatkan kinerja perusahaan. Untuk itu karyawan setidaknya diperlukan sebagai partner usaha dan bukan sebagai pekerja semata. Dan poin terakhir yaitu OCB. Dalam bidang psikologi industri, organisasi Citizen Behavior atau OCB. Jika diartikan secara sederhana, OCB merupakan perilaku karyawan secara sukarela mengerjakan pekerjaan di luar pekerjaan utamanya. Karyawan dengan tingkat OCB yang tinggi merupakan aset bagi sebuah organisasi. Karena karyawan yang seperti ini akan sangat mudah sekali menaati perintah yang diberikan atasannya. Mereka akan melakukan perintah tanpa harus berpikir akan mendapatkan apa nantinya. OCB ini tidak menuntut karyawannya, namun ini merupakan perilaku di luar kewajiban mereka melakukan pekerjaan. Sehingga karyawan yang memiliki OCB ini tidak akan diberi imbalan secara terstruktur, namun akan mendapatkan penilaian yang positif. Perilaku ini biasanya hadir karena respect terhadap pekerjaannya. Maka dari itu OCB bukan menjunjung tinggi sebuah imbalan, tetapi murni merasa tanggung jawab. Baik, itu tadi uraian singkat terkait dengan materi kekuatan kerja. Selanjutnya akan masuk ke materi selanjutnya yaitu pengukuran kinerja. Materi selanjutnya yaitu materi ke-9 dengan pokok pembahasan terkait dengan manajemen kinerja. Pengukuran kinerja adalah sebuah proses pengambilan keputusan yang mencoba balik timbal balik yang membantu untuk mengelola aktivitas dalam sebuah perusahaan. Terdapat 5 model dalam melakukan pengukuran kinerja. Yang pertama yaitu balance scorecard atau BSC. Model ini diperkenalkan pertama kali oleh Robert pada tahun 2000. Model ini merupakan yang paling populer baru yang telah dikembangkan. Di mana model pengukuran ini secara komprehensif yang disusun dalam 4 perspektif. Dengan titik awal strategi sebagai dasar dari perencanaan sistem pengukuran kinerja. Model kedua yaitu model Substance Balance Scorecard atau SBS. Model ini merupakan pengembangan dari model BSC yang sebelumnya sudah dibahas. Hanya saja pada model ini telah ditambahkan aspek lingkungan dan sosial sebagai pengembangan. Model ini memperlihatkan hubungan kausal antara kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial dari perusahaan. Model ketiga yaitu Cambridge Model. Model ini menggunakan grup produk sebagai dasar untuk mengidentifikasi dari pengelompokan produk tersebut, maka akan dilakukan tujuan dari bisnis produk tersebut. Selanjutnya model keempat adalah Integrated Performance Measure System atau IPMS. Model ini bertujuan agar sistem pengukuran kinerja lebih robust, integrasi, efektif, dan efisien. Model ini menjadikan keinginan stakeholder untuk menjadi titik awal dalam melakukan perencanaan sistem pengukuran kinerja. Dan yang terakhir adalah IEPMS. Model ini merupakan sistem pengukuran kinerja yang berkaitan dengan model ini menggunakan ukuran-ukuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan secara bersama-sama. Pengukuran kinerja merupakan faktor yang amat penting bagi suatu organisasi. Terdapat beberapa manfaat dari pengukuran kinerja. Yang pertama adalah menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan membawa perusahaan lebih dekat pada pelanggan, serta membuat seluruh orang dalam organisasi terlibat dalam upaya memberi kepuasan kepada pelanggan. Manfaat kedua yaitu memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari masyarakat yang akan dapat kesenangan. Selanjutnya manfaat ketiga adalah mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya pengukuran terhadap pemborosan tersebut. Yang keempat yaitu membuat suatu tujuan strategis yang biasanya masih kabur menjadi lebih konkret sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi. Serta manfaat terakhir adalah membangun konsensus untuk melakukan suatu perubahan dengan memberi ribuan atas perilaku yang diharapkan tersebut. Berdasarkan dari beberapa penjabaran di atas dikatakan bahwa pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai ukuran untuk keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu.
Hasil dari pengukuran tersebut dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan organisasi di masa yang akan datang. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan terkait dengan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil dari pekerjaan karyawan dan kinerja dari organisasi itu sendiri. Evaluasi ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah hasil kerja karyawan tersebut telah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Karyawan yang baik diharapkan memiliki kinerja kerja yang optimal setiap harinya dan mampu mencapai target yang telah ditentukan oleh perusahaan. Terdapat beberapa definisi dari evaluasi kinerja menurut beberapa ahli. Pertama yaitu menurut Leon C. Magnuson pada tahun 1981 yang mengemukakan bahwa penilaian prestasi kerja merupakan suatu proses yang digunakan seorang pemimpin untuk menentukan apakah seorang karyawan tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab. Pendapat lain dikemukakan oleh Andrew Escula pada tahun 1981. Beliau berpendapat bahwa penilaian pegawai merupakan evaluasi yang sistematis dari pekerjaan pegawai dan potensi yang dapat dikembangkan. Penilaian dalam proses penilaian atau penentuan nilai serta kualitas atau status dari beberapa objek orang atau perspektif. Dan pendapat terakhir dikemukakan oleh Suswanto pada tahun 2001, di mana dikatakan bahwa penilaian kinerja adalah kegiatan yang dilakukan oleh manajemen atau tim penilai untuk menilai kinerja tenaga kerja yang biasanya dilakukan setiap akhir tahun. Selanjutnya adalah pendekatan evaluasi kerja. Redker dan Kinnichi serta Robbins berpendapat bahwa terdapat 4 pendekatan evaluasi kinerja. Yang pertama adalah pendekatan sikap. Pendekatan ini menyangkut penilaian terkait dengan sikap atau karakteristik individu. Biasanya pendekatan ini diukur dalam bentuk inisiatif, kecepatan, membuat keputusan, dan ketergantungan. Kedua yaitu pendekatan perilaku. Pendekatan ini berfokus pada masalah dalam pendekatan perilaku yang menunjukkan bagaimana orang berperilaku dan pantas untuk dibagi. Yang ketiga yaitu pendekatan sikap. Hampir serupa dengan pendekatan yang telah dibahas sebelumnya. Jika pendekatan sikap berfokus pada orang, pendekatan perilaku berfokus pada proses, maka untuk pendekatan hasil berfokus pada produk atau hasil usaha yang dilakukan pada seseorang. Serta pendekatan yang terakhir adalah pendekatan kontingensi. Pendekatan ini merupakan gabungan dari seluruh pendekatan yang sudah diuraikan di atas. Pendekatan-pendekatan tersebut cocok digunakan tergantung pada kebutuhan dalam situasi tertentu. Terdapat beberapa sasaran. Yang pertama, sasaran dari evaluasi kinerja ini yang pertama yaitu membuat analisis kinerja dari waktu yang lalu secara berkesinambungan dan periodik baik kinerja aparatur maupun kinerja organisasi. Yang kedua, membuat evaluasi kebutuhan pelatihan dari para aparatur melalui audit keterampilan dan pengetahuan sehingga dapat dikembangkan kemampuan dirinya atas dasar evaluasi kebutuhan pelatihan. Selanjutnya yang ketiga yaitu menentukan sasaran dari kinerja yang akan datang dan memberikan tanggung jawab perorangan sehingga untuk periode yang selanjutnya jelas apa yang harus diperbuat oleh. Dan yang terakhir adalah menemukan potensi karyawan yang berhak untuk memperoleh promosi. Pembahasan terakhir yaitu terkait dengan metode dalam melakukan evaluasi kinerja. Yang pertama adalah manajemen by objective atau MBO. Metode ini sering digunakan oleh perusahaan. Terdapat 3 tahap dalam melakukan metode ini. Yang pertama yaitu planning. Pada tahap ini atasan akan membuat sebuah rencana yang ingin dicapai bersama seperti bos bersama dengan karyawan untuk dikerjakan. Tahap kedua yaitu monitoring. Tahapan ini akan dilakukan secara berkala seperti 3 hingga 6 bulan sekali dengan tujuan untuk melihat apakah performa karyawan berjalan dengan baik dalam mencapai goals tersebut. Dan yang terakhir adalah review. Pada tahapan ini atasan dan karyawan akan melakukan tinjauan kembali untuk melihat sejauh mana kinerja yang sudah dilakukan apakah sesuai atau tidak. Tahapan ini dapat dilakukan untuk bisa memberikan masukan mengenai apa saja yang harus dikembangkan dan diperbaiki oleh karyawan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Metode yang kedua adalah behavioral rating scale. Metode ini merupakan penelitian kinerja untuk melihat standar perilaku karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya atau saat melayani. Bentuk metode ini menggunakan sistem rating angka yang bisa diisi oleh konsumen atau pengguna.
Lanjut adalah metode yang ketiga, yaitu Human Resource Cost Accounting Method. Metode ini digunakan untuk menilai perbandingan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memberikan gaji kepada karyawan tersebut dengan seberapa besar kontribusinya kepada perusahaan. Yang keempat yaitu 360 degree feedback. Metode ini dilakukan dengan meminta penilaian berdasarkan sudut pandang orang lain, seperti rekan kerja, ketua tim, hingga manajer yang terlibat di dalam perusahaan dan pernah bekerja sama dengan karyawan tersebut. Yang terakhir adalah psychological appraisals. Metode ini dilihat dari sisi psikologi karyawan untuk melihat potensi apa yang ada dalam dirinya untuk dikembangkan. Untuk dapat melakukan metode ini perlu dilakukan analisis yang mendalam mengenai beberapa hal, mulai dari keterampilan interpersonal karyawan itu sendiri, karakter kepribadian, hingga kemampuan kognitif maupun kemampuan intelektual. Untuk mendapatkan hasil dari analisis tersebut, maka dapat dilakukan dengan teknik wawancara, tes, atau menggali informasi yang lebih lanjut. Jadi uraian materi terkait dengan pengukuran kinerja, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kita masuk ke dalam materi terakhir atau materi ke-10 dengan pembahasan terkait dengan perbaikan kinerja. Perbaikan kinerja adalah proses transformasi kinerja karyawan saat ini yang dirancang melalui penampilan mencegah perubahan menuju pada kadar kinerja yang lebih baik pada masa yang akan datang. Alasan dilakukannya perbaikan kinerja adalah karena prestasi kerja karyawan, kelompok maupun organisasi yang menjalani penurunan. Maka dengan dilakukannya perbaikan kinerja ini ditargetkan mampu memenuhi harapan dan tujuan organisasi di masa yang akan datang. Menurut Kirkpatrick pada tahun 2006, dalam melakukan perencanaan perbaikan kinerja terdapat 5 cara utama yang dapat dilakukan secara terorganisasi. Yang pertama yaitu bersifat praktis atau spesifikasi rencana perbaikan kinerja berhubungan dengan kinerja yang harus diperbaiki. Namun jika perbaikan tersebut dilakukan dengan cara membaca buku, maka itu tidak efektif dan terlalu lama. Yang kedua yaitu berorientasi pada waktu. Syarat ini dikatakan bahwa waktu batas akhir penyelesaian pekerjaan harus ditentukan secara realistik dan perkembangan bersamaan, bila tidak ada pekerjaan tanpa batas waktu. Persyaratan ketiga yaitu spreadsheet. Syarat ini harus menguraikan jelas apa yang dikerjakan. Apabila bidang yang diperbaiki adalah kualitas komunikasi dengan pekerja, maka harus secara spesifik referensi yang harus diperbaiki. Yang keempat yaitu melibatkan komitmen. Syarat ini dimaksud baik manajer atau pekerja harus membuat rencana dan mempunyai komitmen terhadap implementasinya. Dan syarat yang terakhir adalah loyalitas karyawan, di mana syarat ini dimaksudkan bagaimana seorang karyawan mampu setia dan memajukan loyalitasnya terhadap perusahaan tempatnya bekerja. Proses yang dapat dilakukan untuk memperbaiki suatu kinerja, yang pertama yaitu melihat kondisi kinerja saat ini. Melakukan analisis kesenjangan atau gap merupakan teknik untuk umum dipergunakan dalam perencanaan penjualan dan bisnis. Selanjutnya, rancang seperti apa kinerja yang diinginkan. Setelah melihat gap yang terjadi pada kinerja sebelumnya, selanjutnya perlu dirancang kembali rumusan visi tentang keadaan seperti apa yang diinginkan. Setelah itu, analisis identifikasi masalah. Dengan melihat perbedaan antara kondisi kinerja yang saat ini dengan kondisi kinerja yang diinginkan. Apabila sudah mendapatkan identifikasi, analisis mengapa permasalahan itu bisa terjadi, hal ini akan memberikan gagasan baik tentang apa yang menjadi paling krusial dalam kesenjangan tersebut. Setelah itu, cari solusi terbaik dari permasalahan tersebut. Apakah karena penetapan tujuan yang terlalu tinggi, perencanaan yang kurang baik, prosedur dan mekanisme kerja kurang mendukung, tetapi besar kemungkinan terjadi karena kualitas dan kemampuan SDM. Teliti kemampuan apa yang diperlukan dari perencanaan tersebut, siapa saja yang terlibat, serta yang terakhir, lakukan tindak lanjut untuk masalah tersebut. Rencana ini dilakukan dengan melihat solusi yang mungkin dapat dilakukan oleh perusahaan, bukan hanya dilihat dari sisi kelayakan, tapi juga dapat dilihat dari membandingkan antara biaya dan manfaat. Dan topik terakhir dari pembahasan ini yaitu bagaimana cara melaksanakan perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah yang pertama, harus mampu berkomitmen untuk berubah. Pada saat sebuah organisasi mengupayakan perbaikan, maka pada saat yang sama kerja akan mengarah pada perubahan. Kedua yaitu take action atau lakukan.
Dimulai dari hal yang kecil seperti pada diri sendiri, lingkungan sekitar, dan terus berlanjut hingga akhirnya mampu menyentuh berbagai hal pada lingkungan desa. Dan yang terakhir, lakukanlah evaluasi. Hal ini dilakukan untuk mengontrol perkembangan perbaikan-perbaikan yang kita lakukan, hingga pada akhirnya telah dilakukan perbaikan yang berkesinambungan. Itu tadi pembahasan singkat terkait dengan materi manajemen kinerja. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.